Hari ini saya akan sharingkan 3 penyesalan terbesar saya sebagai karyawan. 20 tahun sebagai karyawan itu bukan waktu yang pendek. Kenapa saya bisa melaluinya? Kenapa saya bisa melewati 20 tahun itu? Saya bisa melewatinya karena ada beberapa alasan. Saya dapat fasilitas yang nyaman dari kantor, kemudian bos saya juga baik, ya, artinya pengertian. Terus saya juga bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang yang saya sukai. Kemudian setiap bulan saya mendapatkan gaji yang stabil. Kemudian saya juga nggak perlu pikir hal-hal yang lain di luar skup atau lingkup pekerjaan saya, di luar tanggung jawab saya. Dan ketika memasuki tahun demi tahun, akhirnya saya menyadari seharusnya saya bisa melakukan lebih dari apa yang saya bisa lakukan. Namun saya sudah terlena tanda kutipnya ya, dan udah larut ke dalam rutinitas tak berujung. Nah, setelah 20 tahun menjadi karyawan, saya baru sadar ada 3 penyesalan terbesar yang selama ini saya alami gitu. Cuman saya belum sadar bahwa itu adalah akhirnya menjadi penyesalan terbesar saya. Yang pertama, saya nggak punya goal. Saya menghabiskan waktu untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan dari perusahaan, keinginan dari bos. Jadi saya nggak punya goal. Kalau dulu saya ditanya waktu sebagai karyawan, tujuan hidup kamu apa? Nggak tahu, saya nggak ngerti, saya nggak paham. Ya, jadi saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk mewujudkan impian atau goal dari bos saya, goal dari perusahaan, target yang harus saya penuhi. Kemudian saya nggak punya gairah atau saya nggak punya ambisi, saya nggak punya challenge, sesuatu yang menantang yang membuat saya bersemangat menjalani hari. Dan saya nggak tahu apa yang saya ingin capai dalam hidup ini. Jadi itu penyesalan pertama saya nggak punya goal. Setelah 20 tahun jadi karyawan, saya nggak ngerti apa itu goal yang harus saya capai dalam hidup ini. Itu penyesalan pertama saya. Penyesalan kedua saya adalah saya nggak upgrade diri dan saya nggak upgrade skill saya. Nah, walaupun waktu itu saya sebagai senior ya, senior kan udah 20 tahun, udah posisi di manager ya, project manager, jadi udah di atas, sudah langsung bos. Nah, walaupun sebagai senior, kalau saya lagi ngumpul-ngumpul nih sama teman-teman, apalagi teman-temannya pebisnis ya, nah, kok bahasanya nggak nyambung ya? Cara ngomongnya tuh nggak nyambung, pola pikirnya tuh nggak nyambung gitu. Karyawan sama pebisnis tuh beda banget pola pikirnya. Kalau saya ngomongin hal-hal terkait sama kerjaan, terkait sama fasilitas, sama kenaikan gaji tiap tahunnya, teman-teman saya bahasnya, tahun ini udah dapat aset apa nih? Udah bisa nambah aset apa nih? Beda gitu cara bahasannya ya. Dan saya terkadang minder kalau lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya yang pebisnis. Karena apa? Ya bahasanya itu nggak nyambung. Kayaknya jauh banget gitu ya pola pikir karyawan sama pola pikir dari pebisnis. Nah, terus waktu itu saya juga termasuk orang yang males kalau ikut seminar, ikut training ya, males gitu. Karena apa? Karena pulang kerja, apalagi kalau sudah dari proyek ya, badan itu udah capek, maunya istirahat gitu. Maunya santai, karena besok sudah rutinitas lagi. Jadi kalau saya diajak teman-teman, yuk ikut seminar yuk ikut, ini ada training nih, ada workshop bagus nih. Lu aja ikut dah, gue mau istirahat. Ya, nah ternyata itu yang membuat saya menyesal. Saya nggak upgrade diri, saya nggak upgrade skill saya. Itu penyesalan kedua saya. Penyesalan ketiga saya sebagai karyawan adalah saya nggak punya sumber income lain selain gaji. Jadi murni saya mengandalkan dari satu sumber income, yaitu gaji. Akibatnya apa? Akibatnya pada saat tahun pertama saya kerja, waktu itu saya diterima di CV, ya, perusahaan kecil bukan PT, CV. Tahun pertama saya kerja, belum 1 tahun, saya dipecat. Kenapa? Karena waktu itu papa saya sakit dan nggak ada yang ngerawat gitu. Jadi mau nggak mau saya harus pulang kampung, saya harus merawat beliau. Nah, pada saat saya ajuin cuti, kemudian ternyata cuti 2 hari itu nggak cukup gitu. Papa saya kondisinya masih belum bisa ditinggal. Jadi akhirnya saya telepon bos saya
saya minta perpanjangan untuk waktu untuk mengurus papa saya yang sakit. Nah, saya sangat kaget dan nggak nyangka ketika di saat itulah saya ngalamin yang namanya dipecat. Gara-gara apa? Gara-gara saya nggak bisa hadir sesuai dengan permintaan cuti saya gitu. Selesai 2 hari ya besokannya harus datang ke kantor. Nah, saya nggak bisa penuhin itu karena saya nggak bisa ninggalin papa dalam kondisi masih sakit dan belum bisa ditinggal sendirian. Jadi akhirnya saya alamin itu. Akhirnya tanpa terduga saya dipecat. Pada saat dipecat itu saya stres banget. Karena apa? Karena nggak ada sumber income lain. Jadi saya mulai berpikir, aduh beberapa bulan ini saya harus makan apa? Saya harus dapat duitnya dari mana ini untuk hidup sehari-hari? Kan nggak mungkin minta lagi ke orang tua. Saya udah kerja, saya harusnya bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup saya. Masa masih minta lagi? Sempat saya stres beberapa bulan. Ya, saya stres beberapa bulan. Nah, jadi itu adalah penyesalan saya sebagai karyawan. Nah, sekarang nasi sudah jadi bubur. Apa yang saya sesali pun nggak bakal kembali lagi gitu. Nah, tujuan saya sharing pengalaman ini adalah supaya teman-teman, khususnya yang karyawan, yang di posisi level manajemen, ya, setingkat manajer, CEO, general manager, pokoknya di level manajemen, yang sudah merasa nyaman, saya bisa merasakan kondisinya nih. Kondisi nyaman tuh enak banget. Ya, fasilitasnya ada, bosnya enak, lingkungan kerjanya oke, gajinya lancar terus, pokoknya posisi nyaman deh. Anda bisa belajar dan ambil hikmahnya dari apa yang saya alami. Supaya apa? Supaya jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari, seperti yang saya sesali. Nah, sekarang saran saya untuk teman-teman adalah, saya akan berikan 3 saran. Ya, semoga ini bisa teman-teman persiapkan, bisa lakukan untuk menghindari terjadinya penyesalan di kemudian hari. Yang pertama adalah pastikan teman-teman punya yang namanya goal. Bikin goal atau impian. Impian terbesar teman-teman apa? Yang ingin banget dicapai. Karena apa? Karena ini adalah hidup Anda. Ini adalah bukan hidup bos Anda, bukan hidup perusahaan gitu. Perusahaan bos nggak mau tahu. Mereka hanya mau tahu apa yang Anda lakukan itu udah sesuai dengan jalur, udah bisa memberikan profit yang besar untuk mereka. That's all. Jadi kita harus tentukan sendiri apa yang menjadi goal dari tujuan hidup kita. Nggak ada yang peduli hidup kita sendiri, kecuali kita sendiri. Ya, jadi saran saya, tentukan apa yang menjadi goal atau impian terbesar Anda. Karena dulu waktu saya sebagai karyawan 20 tahun, saya nggak ngerti dan nggak punya apa yang namanya goal. Yang saya tahu setiap hari bangun pagi saya harus selesaikan target ini demi perusahaan, demi bos. Saya nggak tahu tujuan hidup saya seperti apa. 20 tahun kerja. Nah, jadi saya sharingkan ini. Yang pertama adalah Anda miliki dulu goal. Apa yang pengen banget Anda dapatkan. Nah, saran saya yang kedua adalah berani keluar dari zona nyaman. Berani keluar dari zona nyaman. Artinya apa? Artinya teman-teman harus siap nih untuk mengupgrade skill, mengupgrade diri. Ya, caranya gimana? Caranya dengan ikutlah seminar, ikutlah webinar, ikut training, kalau ada workshop ikut. Kemudian bergaulah dengan orang-orang yang sukses. Kalau kita mau sukses, kita harus menyerap pikiran orang-orang sukses. Kita harus belajar banyak dari pengalaman, dari apa yang orang-orang sukses lakukan. Kalau perlu, teman-teman mulai sensor nih. Mulai sensor siapa yang menjadi teman-teman. Siapa yang menjadi teman-teman Anda? Anda mulai sensor. Pernah nggak dengar? Anda adalah rata-rata dari penghasilan 5 orang teman Anda. Pernah ya? Nah, jadi kalau Anda mau nih ngerubah penghasilannya lebih banyak, nah bertemanlah dengan orang-orang yang penghasilannya jauh lebih tinggi dibanding Anda sekarang. Ya, nah jadi berani keluar dari zona nyaman tuh itu bergaul dengan orang sukses, kemudian mulai sensor pertemanan ya, nggak usah merasa nggak enak, this is your life, ini hidup Anda, ya.
Nah, kemudian rencanakan pensiunan Anda. Anda mau pensiunnya kapan? Kan nggak mau selamanya jadi karyawan terus. Betul kan? Dan kalau bisa pensiun lebih cepat, kenapa harus nunggu waktu pensiun habis atau waktu pensiun datang? Anda bisa pensiun lebih cepat, lakukan gitu. Makanya ini perlu persiapan. Kadang untuk memikirkannya aja belum siap gitu. Nggak mau, bukan belum siap aja, nggak mau ya. Nggak ada rencana buat memikirkan pensiun. Nah, belajar dari pengalaman saya, kita bisa sewaktu-waktu dipecat kalau kita sebagai karyawan. Saya sudah ngalamin, makanya saya sharing kepada Anda, kepada teman-teman, supaya apa yang saya alami jangan sampai menimpa ke teman-teman. Harus ada persiapan. Ya, harus ada persiapan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saran saya yang ketiga adalah miliki sumber income lain selain gaji. Jadi jangan hanya mengandalkan satu sumber income, itu nanti gawat banget ya. Nah, teman-teman bisa siap untuk jadi bos atas diri sendiri. Artinya ya memulai bisnis sendiri. Jangan jadi karyawan lagi. Percuma kalau misalnya kita habis jadi karyawan di sini pindah ke tempat kerja yang gajinya lebih gede, tetap juga jadi karyawan gitu. Tetap aja diperintah-perintah orang. Tetap aja Anda dibayar berdasarkan waktu. Nah, jadi kalau kita mau menentukan seberapa besar income yang bisa kita dapatkan, ya kita jadi bos atas diri sendiri. Kita jalani bisnis kita sendiri, ya. Lalu starting bisnis itu kapan? Enaknya kapan? Apa deket-deket pensiun aja? Mulai dari sekarang. Nggak usah nunggu lagi. Karena apa? Karena bisnis itu perlu waktu. Teman-teman mau sukses di bisnis, perlu jam terbang, perlu waktu, nggak bisa instan. Walaupun bisnisnya bagus, sistemnya seperti apa, tetap aja kita yang mesti jalanin. Kalau kita nggak mulai, kita nggak starting dari sekarang, ya kita nggak mulai-mulai, kita nggak dapat pengalamannya, dan kita nggak bisa cepat suksesnya kalau kita nggak mulai. Ya, nah jadi harus cepat, sukses itu perlu waktu. Dan ingat, teman-teman nggak mau kan selamanya kerja terus. Walaupun sudah punya bisnis sendiri, tetap aja harus dikerjakan kan. Namanya juga bisnis, bukan investasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa mau kerja terus sampai tua? Pastinya nggak mau. Jadi, kita harus berpikir bagaimana caranya kita juga bisa punya aset untuk masa depan. Supaya apa? Supaya kita nggak harus selamanya kerja. Dari tahun ke tahun, fisik kita udah semakin lemah. Kita mungkin nggak sesemangat tahun lalu. Ya, fisik kita nggak sekuat tahun lalu, pikiran kita juga nggak secepat tahun lalu. Karena itu kita harus mempersiapkan diri kita bagaimana ketika kondisi-kondisi tersebut sudah mulai menurun, ada aset yang tetap bekerja untuk membiayai lifestyle atau hidup kita. Ya, nah jadi miliki aset yang bekerja untuk Anda. Nah, asetnya seperti apa? Contohnya. Mulai dari sekarang jalanin bisnis. Nah, bisnis yang bisa memberikan aset masa depan itu misalnya bisnis networking, ya, karena aset Anda bukan di produk, tapi aset Anda adalah di network, people, ya. Anda juga bisa jalanin misalnya bisnis affiliate, ya. Kemudian Anda juga bisa trading. Terus Anda juga bisa memiliki aset properti yang kemudian disewakan, ya, atau dijual kembali, itu kan mendatangkan profit. Nah, mendatangkan aset, ya. Nah, jadi itulah tiga hal saran saya yang bisa Anda lakukan, khususnya Anda sebagai karyawan yang ada di top posisi manajemen. Supaya apa? Supaya Anda benar-benar terhindar dari penyesalan karyawan seperti yang saya alami. Nah, saya sebagai mantan karyawan 20 tahun, saya termasuk orang yang nekat keluar dari zona nyaman. Namun saya sangat bersyukur, gara-gara saya berani nekat keluar dari zona nyaman, sekarang saya bisa menikmati kesuksesan demi kesuksesan dari bisnis online yang saya jalani. Nah, saya akan tunjukkan caranya kepada Anda, supaya Anda juga bisa mencapai kesuksesan yang minimal sama seperti saya, atau bahkan bisa lebih besar lagi, ya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu caranya gimana, silakan DM saya akan sharingkan bagaimana cara teman-teman bisa memulainya. Ya, oke, itu aja sharing saya siang ini, semoga bermanfaat. Sharing ini mengenai 3 penyesalan terbesar saya sebagai karyawan. Semoga dengan saya sharingkan ini, teman-teman bisa ambil hikmahnya,
bisa ambil pelajaran dari pengalaman yang saya alami, dan bisa mengantisipasinya supaya penyesalan itu tidak dialami lagi oleh teman-teman. Ya, saya Christine Amalia, founder dari Karyawan Milioner. Sampai jumpa di Karyawan Milioner Tips berikutnya.